Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar, yaitu perkalian aljabar. Sebelum kita masuk pada materi perkalian aljabar, silakan kalian bisa mempersiapkan alat tulis dan buku paket kalian yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, pada buku paket kalian bisa kalian buka, yaitu operasi bentuk aljabar pada halaman 68. Perkalian bentuk aljabar. Di situ di buku kalian sudah dijelaskan ya perkalian itu bagaimana. Perkalian dan pembagian bentuk aljabar diselesaikan dengan cara seperti perkalian atau pembagian bilangan-bilangan bulat. Nah, perkalian maupun pembagian sudah kalian pelajari pada SD dulu. Namun kalian belum mengenal apa bentuk aljabar. Nah, di sini karena sudah mengenal, dalam aljabar terdapat beberapa operasi. Yang pertama sudah dijelaskan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Untuk hari ini yaitu perkalian. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pembagian. Nah, operasi perkalian ini sama seperti operasi pembagian pada bilangan bulat yang sudah kalian pelajari. Misal 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, di sini apa sih perbedaan perkalian dalam bentuk aljabar dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Yang pertama ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini hanya dapat dikerjakan atau hanya dapat dioperasikan jika mereka sejenis. Nah, bagaimana Bu kalau tidak sejenis? Nah, kalau tidak sejenis, itu hasilnya tetap. Bukan tidak ada hasil ya, tapi hasilnya tetap. Nah, kalau tidak sejenis, itu hasilnya tetap. Misal, kita buat A plus B sama dengan, nah ini hasilnya bukan 0 atau tidak ada hasil atau dikosongi, namun ini hasilnya tetap, yaitu A plus B. Nah, ini hasilnya tetap. Jadi bukan tidak ada hasil, tapi hasilnya tetap. Bagaimana Bu dengan pengurangan? Pengurangan juga begitu. Sama seperti penjumlahan. Misal di sini Ibu tuliskan X min Y. Hasilnya apa? Hasilnya bukan tidak ada hasil ya, tapi hasilnya yaitu tetap. Apa Bu? Yaitu X min Y. Ini hasilnya. Jadi kalau kalian menulis X min Y sama dengan 0 atau X min Y kalian kosongi, itu kalian salah, karena X min Y itu hasilnya X min Y. Jadi hasilnya tetap, bukan tidak ada hasil.
tidak bisa dioperasikan bukan berarti tidak ada hasil ya. Seperti A plus B ini tidak dapat dioperasikan, maka hasilnya tetap. Begitu juga yang X min Y, ini bukan tidak ada hasilnya, ini ada hasilnya, namun hasilnya tetap, yaitu X min Y. Bagaimana kalau perkalian? Nah, kalau perkalian ini bisa dikerjakan atau bisa dioperasikan jika sejenis maupun tidak sejenis. Perkalian ini dapat dioperasikan sejenis atau tidak sejenis. Jadi dapat dioperasikan semua. Misal di sini Bumaya tulis A kali B sama dengan AB. A dikali B sama dengan AB. Jadi ditulis semua A sama B-nya ini. Variabelnya ditulis semua karena dia perkalian. Bagaimana contoh yang lainnya, Bu? Misal di sini Bumaya tuliskan Y dikali 3A. Nah, sama dengan berapa? Ya, hasilnya yaitu 3A Nah, jadi pada operasi perkalian, baik sejenis maupun tidak sejenis, dapat dioperasikan. Selanjutnya, nah, misal kita beri contoh, Bumaya beri contoh, yaitu penjumlahan dan perkalian. Bagaimana perbedaannya? Kita tulis ya hasilnya. A plus A, ini karena sejenis, maka dia dapat dioperasikan. Jadi, ada syaratnya ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Hanya sejenis yang dapat dioperasikan. A plus A berarti berapa? Ya, hasilnya yaitu 2A. Bukan A pangkat 2 ya. Ini salah. A tambah A atau A plus A itu hasilnya 2A. Bukan A pangkat 2. Selanjutnya, 3A plus 3A hasilnya berapa? Ya, hasilnya yaitu 6A. 6A ya, bukan hasilnya 6A pangkat 2. Ini salah. Jadi hasil dari 3A plus 3A sama dengan 6A. Untuk contoh berikutnya, 2A plus B hasilnya berapa? Karena dia berbeda suku, di sini variabelnya A, di sini variabelnya B, maka dia tidak sejenis. Maka hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya tetap, yaitu 2A plus B. Berikutnya, Bu. Di sini ada satu variabel, yaitu X, tapi dia tidak dapat dioperasikan. Kenapa, Bu, tidak dapat dioperasikan? Karena pada suku pertama,
ada pangkatnya, yaitu pangkat 2. Sedangkan suku yang kedua tidak ada pangkatnya atau pangkat 1. Ini sudah berbeda, 2 dengan 1, ya kan? Nah, berarti ini tidak dapat dioperasikan. Atau hasilnya yaitu tetap. Maka bisa ditulis 4x pangkat 2 ditambah 3x. Nah, ini. Bagaimana Bu kalau saya tulis 4x pangkat 2? Maaf. Bagaimana Bu kalau misal kita tulis 4 x pangkat 3. Nah, ini salah. Atau bagaimana juga Bu kalau kita tulis 7x pangkat 3. Nah, ini juga salah. Karena penjumlahan maupun perkalian, jika dia berbeda pangkat atau dia berbeda variabel, maka tidak dapat dioperasikan. Sehingga hasilnya tetap. Untuk contoh yang kedua, 3x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat, hasilnya berapa? Ya, hasilnya tetap. Maka kita dapat tuliskan 3x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat atau pangkat 2. Nah, ini hasilnya. Hasilnya tetap ya, tidak bisa ditambahkan. Antara x pangkat 2 dengan x pangkat 1 menjadi x pangkat 3, atau y pangkat 1 ditambah y pangkat 2 hasilnya y pangkat 3, itu salah. Jadi jika berbeda pangkat, meskipun variabelnya sama, itu tetap tidak dapat dioperasikan. Nah, beda lagi sama yang perkalian. Coba kita contoh. Kita jawab contoh yang ada dalam layar ya. Misal contoh pertama, A kali A. Ini sejenis karena variabelnya sama. Dia dapat dioperasikan, yaitu berapa? A pangkat 2. Nah, bukan 2A pangkat, bukan 2A ya. Atau 2A pangkat 2. Ini salah. Hasilnya yaitu A pangkat 2. Contoh yang kedua Bu, 3A kali 3A. Nah, sama seperti perkalian yang kalian pelajari pada SD dulu. 3 dikali 3. Berapa? Ya, hasilnya yaitu 9. Sedangkan untuk A-nya sendiri yaitu A dikali A. Maka hasilnya A pangkat 2. Untuk contoh berikutnya Bu. Nah, ini berbeda suku atau dia tidak sejenis. Dia beda variabel. Yang suku pertama variabelnya A. Dan yang suku kedua variabelnya B. Maka apa dapat dioperasikan? Ya, dapat dioperasikan karena dia perkalian. Perkalian tadi cirinya yaitu sejenis maupun tidak sejenis dapat dioperasikan. Nah, berarti hasilnya berapa Bu? Hasilnya yaitu 2AB. Contoh berikutnya, 4x kuadrat dikali 3x. Hasilnya berapa Bu?
sama seperti yang 3A kali 3A. Berarti hasilnya 12 X pangkat 2 dikali X. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya X pangkat 3. Nah, ini semuanya sudah beri ciri. Nah, jika AX dikali AY, maka hasilnya AX plus Y. Nah, ini ya. Ini ciri dari perkalian. Jadi, semisal A pangkat 1 dikali A pangkat 2, maka hasilnya A pangkat 1 ditambah 2. Jadi hasilnya A pangkat 3. Nah, itu ciri dari perkalian. Berikutnya, contoh berikutnya. 3x kuadrat y dikali 3xy kuadrat, hasilnya berapa? Yaitu 9x kuadrat dikali x, hasilnya berapa? Ya, hasilnya x pangkat 3. Y dikali y pangkat 2, hasilnya berapa? Ya, hasilnya y pangkat 3. Nah, kita kembali lagi ke ciri yang ada di atas ya. Nah, di mana AX dikali AY, maka hasilnya AX ditambah Y. Ini ciri dari perkalian. Jadi kalian kalau membedakan antara penjumlahan perkalian seperti ini, antara jenis dan yang satunya sejenis dan tidak sejenis. Pangkatnya juga begitu. Di sini pangkatnya harus sama, di sini pangkatnya bisa berbeda. Nah, untuk berikutnya ya, kita next. Nah, Bumaya contohkan yang pengurangan dengan perkalian. Jangan lupa ciri perkalian. Nah, di sini pengurangan. Kita selesaikan pengurangan berikut. A min A sama dengan berapa? Yaitu hasilnya 0. Karena A dikurangi A, maka A-nya sudah habis. Dan hasilnya 0. 3A min 3A sama seperti A min A. Di sini 3A, di sini 3A. Jadi hasilnya juga 0. Bagaimana untuk contoh berikutnya, Bu? Yaitu 2A min B. Nah, ini sejenis apa bukan? Ayo, ini sejenis apa bukan? Nah, bukan ya. Berarti hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya tetap, yaitu 2A min B. Untuk berikutnya, 4x kuadrat dikurangi 3x. Ini juga berbeda. Berbeda apa? Berbeda pangkat. Nah, ini pangkat 2 dan ini pangkat 1. Maka dia tidak dapat dioperasikan. Namun tetap ada hasilnya. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu tetap. Berapa? 4x kuadrat dikurangi 3x. Untuk contoh berikutnya, 3x kuadrat y min 3x y kuadrat. Nah, di sini sudah jelas kalau mereka berbeda variabel. Jadi suku pertama variabelnya x pangkat 2y, untuk suku yang kedua x y pangkat 2. Jadi untuk suku pertama yang berpangkat 2 yaitu x, untuk suku yang kedua berpangkat 2 yaitu y. Jadi hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya tetap. Jadi 3x kuadrat y min 3x
Y kuadrat. Untuk perkalian, nah ini sudah ciri ya, AX dikali AY maka AX plus Y, ini jangan lupa. Nah kita masuk A kali A berapa? Ya, A pangkat 2, bukan 2A ya, A pangkat 2. Karena di sini A pangkat 1 dikali A pangkat 1. Nah, sama seperti AX kali AY. A pangkat 1 dikali A pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 ditambah 1. Jadi hasilnya A pangkat 2. Untuk contoh yang berikutnya, 2A kali 3A hasilnya berapa? Ya, hasilnya 6A kuadrat. Untuk contoh berikutnya, 2A kali 2B hasilnya berapa? Ya, hasilnya 4AB. Nah, untuk contoh berikutnya lagi, 4X kuadrat dikali 3 hasilnya berapa? 12 X pangkat 2. Nah, untuk berikutnya 3X pangkat 2Y dikali 4X Y kuadrat sama dengan berapa? Ya, hasilnya yaitu 12 X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Nah, apa di sini sudah paham? Sebenarnya mudah sekali untuk mengoperasikan penjumlahan, pengurangan, maupun perkalian. Jika masih belum ada yang belum paham atau masih ada yang harus ditanyakan, kalian bisa tanya langsung ke Bu Maya ya. Bisa melalui email yaitu davimaya81@gmail.com atau melalui WA atau telepon yaitu 081384871716 atau bisa melalui Bu Afika. Nah, sekian pelajaran kali ini dari Bu Maya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.